langsung gemparkan ASEAN. Sekjen Federasi AFF, Winston Lee, secara mengejutkan justru persilakan Indonesia keluar dari AFF. Setelah banyak protes yang ditujukan ke AFF soal kecurangan, manipulasi, dan permainan di balik layar yang telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Dengan ini terbukti bahwa AFF tidak lagi berpihak pada kemajuan sepak bola Indonesia, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan organisasi. Jadi prediksiku, wah benar-benar kocak ini AFF. Fans timnas Indonesia kini mulai bertanya-tanya, apakah AFF memang masih layak menjadi mitra dalam perjuangan tim Garuda? Atau justru sudah saatnya Indonesia beralih ke federasi yang lebih jujur dan berorientasi pada prestasi? Simak analisis mendalamnya di sini. Ini baru top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir dan manajer timnas Pak Sumarji ambil langkah berani dengan sepakat lakukan investigasi mendalam untuk usut tuntas para mafia bola yang terus-terusan bikin rusuh dan heboh di kalangan supporter timnas setelah gagalnya timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebagai Kombes Polri, Pak Sumarji siapkan ancaman hukuman berat hingga 10 tahun penjara dan denda fantastis 100 miliar rupiah. Tegaskan tidak ada tempat untuk mafia bola di Indonesia yang menghambat perkembangan luar biasa timnas, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal buzzer yang serang timnas Indonesia, termasuk adu domba STY dan Erick Thohir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini awal dari era baru sepak bola bebas mafia? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Mantap! Keputusan super jenius Ketum Erick Thohir. Setelah rank timnas Indonesia merosot gara-gara Piala Ciki AFF, langsung siapkan program uji coba dengan negara-negara besar seperti Portugal, Belanda, dan Italia di tahun 2025. Salah satunya akan dilaksanakan sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bisa jadi langkah kunci yang bisa mengangkat timnas Indonesia ke level internasional, mengubah nasib yang terpuruk, dan mengembalikan semangat timnas untuk bersaing di Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Di sisi lain inilah grafik mengejutkan ranking FIFA Timnas Indonesia sepanjang 2024 yang mengesankan. Berikut ini informasi lengkapnya. Mendadak bikin gempar publik. Di hadapan media ternama Asia, Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta mengejutkan yang tidak pernah disangka ketika ditanya soal prestasi Sintayong selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, yang ternyata membuka rahasia besar di balik transformasi besar-besaran sepak bola tanah air. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang terjadi di balik layar? Dan apa sebenarnya fakta mengejutkan yang diungkap Erick Thohir ini? Temukan jawabannya di sini. Langsung bikin heboh publik. Pelatih ternama Asia ini beri peringatan keras kepada timnas Indonesia jika berani pecat Sintayong di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dengan tegas mengungkap fakta mengejutkan tentang kerugian besar yang akan menimpa tim Garuda dan resiko besar yang bisa menghancurkan segala rencana besar dan harapan lolos ke Piala Dunia. Ancaman besar dampak jangka panjang pada stabilitas tim yang akan membuat sepak bola Indonesia kembali mundur. Wah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah PSSI akan ambil resiko atau tetap percaya bersama Sintayong bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ini dia ulasan menariknya. Mendadak langsung disorot Asia. Semakin terungkap jelas adanya indikasi permainan di balik layar Federasi AFF di turnamen ASEAN Cup 2024-kah? Kontroversi demi kontroversi tercipta di laga semifinal tadi malam. Mulai dari gol yang dianulir secara mencurigakan, penalti konyol yang menuai protes keras, hingga tambahan waktu yang terasa sangat berlebihan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada agenda tersembunyi di balik ini semua? Dan benarkah ada intervensi dari federasi untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain? Sampai kapan kecurangan ini akan terus berlanjut tanpa ada sanksi tegas? Akhirnya fans Garuda dibuat lega. Gak perlu khawatir dan tetap tenang.
Ternyata di balik kemenangan timnas Bahrain yang sempat membuat heboh publik dengan prediksi bakal sulitkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ada fakta mengejutkan yang terungkap. Tim Bahrain tidak semengerikan dan seimpresif seperti yang dibayangkan banyak orang. Bahkan Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan besar Bahrain, terutama di laga krusial yang akan digelar di kandang GBK. Peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal tetap terbuka lebar dan memperbesar harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Bahrain? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru Top Marko Top. Ketum PSSI Erick Thohir dan manajer timnas Pak Sumarji ambil langkah berani dengan sepakat lakukan investigasi mendalam untuk usut tuntas para mafia bola yang terus-terusan bikin rusuh dan heboh di kalangan supporter timnas setelah gagalnya timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebagai Kombes Polri, Pak Sumarji siapkan ancaman hukuman berat hingga 10 tahun penjara dan denda fantastis 100 miliar rupiah. Tegaskan tidak ada tempat untuk mafia bola di Indonesia yang menghambat perkembangan luar biasa timnas, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal buzzer yang serang timnas Indonesia, termasuk adu domba STY dan Erick Thohir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini awal dari era baru sepak bola bebas mafia? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan manajer timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji diharap menyatakan komitmen untuk melakukan investigasi mendalam dan mengusut tuntas mafia bola yang diduga menjadi biang kerok di balik kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mafia ini disebut-sebut juga mencoba memprovokasi dan mengadu domba Erick Thohir dengan pelatih Shin Tae-yong demi menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Sumarji, yang juga perwira kepolisian, diharap menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan hukuman berat kepada para mafia bola. Ia bisa menekankan pentingnya langkah tegas untuk menjaga integritas sepak bola Indonesia. Jika terbukti bersalah, para mafia bola harusnya dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar 100 miliar rupiah. Erick Thohir diharap mengakui bahwa pengusutan ini adalah langkah penting untuk melindungi sepak bola nasional dari campur tangan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sepak bola Indonesia sedang bangkit. Kita tidak boleh membiarkan siapapun merusaknya. Mafia bola harus diberantas hingga ke akar. Selain mafia bola, ada fenomena serangan buzzer yang menyasar timnas Indonesia. Isu yang beredar menyebut bahwa buzzer ini digunakan untuk mengkritik dan memecah belah hubungan antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Sumarji pun membantah keras tudingan bahwa Shin Tae-yong menggunakan buzzer untuk menghalau kritik. Shin Tae-yong adalah sosok yang terbuka terhadap kritik. Ia selalu mendengar dan berusaha memperbaiki diri, ujar Sumarji. Ketika ditanya langsung, Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan buzzer. Soal buzzer, saya tidak tahu dan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa ia tidak memilikinya. Masyarakat bisa menilai sendiri, tambah Sumarji. Sumarji juga menjelaskan bahwa kegagalan di ASEAN Cup 2024 adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk regenerasi pemain. Timnas Indonesia sengaja menurunkan skuad U22 untuk mempersiapkan kompetisi yang lebih besar di masa depan. Sejak awal, tidak ada target juara di ASEAN Cup 2024. Kami fokus pada pembangunan jangka menengah dan panjang. Jika ingin juara, kami tentu akan menurunkan pemain senior, jelas Sumarji. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa fokus utama timnas Indonesia adalah tampil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat mendukung timnas dan tidak terpengaruh oleh upaya provokasi pihak-pihak tertentu. Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Kami percaya pada rencana yang telah disusun bersama dan kami meminta masyarakat untuk tetap mendukung, pungkas Erick Thohir. Dengan langkah tegas ini, Erick Thohir dan Sumarji berharap bisa menciptakan ekosistem sepak bola yang bersih dan profesional.
Mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 kini menjadi prioritas utama dan tidak ada tempat bagi mafia bola atau buzzer yang mencoba merusak perjalanan tersebut. Mantap! Keputusan super jenius Ketum Erick Thohir. Setelah rank timnas Indonesia merosot gara-gara Piala Ciki AFF, langsung siapkan program uji coba dengan negara-negara besar seperti Portugal, Belanda, dan Italia di tahun 2025. Salah satunya akan dilaksanakan sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bisa jadi langkah kunci yang bisa mengangkat timnas Indonesia ke level internasional, mengubah nasib yang terpuruk, dan mengembalikan semangat timnas untuk bersaing di Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain inilah grafik mengejutkan ranking FIFA Timnas Indonesia sepanjang 2024 yang mengesankan. Berikut ini informasi lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap kembali menunjukkan langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Setelah peringkat FIFA Timnas Indonesia menurun akibat partisipasi di ASEAN Cup 2024, Erick diharap langsung menyusun program uji coba melawan negara-negara besar seperti Portugal, Belanda, dan Italia pada tahun 2025. Salah satu laga ini diharap dijadwalkan berlangsung sebelum pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Erick Thohir diharap menilai partisipasi di Piala AFF dengan sistem kompetisi yang lemah telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Menurunnya peringkat FIFA menjadi salah satu buktinya. Karena itu ia diharap berfokus pada uji coba melawan tim-tim dengan level yang jauh lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Dalam program harapan tersebut, PSSI bisa menjalin komunikasi dengan federasi sepak bola dari Portugal, Belanda, dan Italia untuk mengatur jadwal uji coba. Pertandingan-pertandingan ini bisa menjadi persiapan penting bagi timnas Indonesia sebelum menghadapi laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepanjang 2024, timnas Indonesia melakoni berbagai turnamen besar yang memengaruhi posisi mereka di ranking FIFA. Berikut adalah perjalanan peringkat FIFA Timnas Indonesia selama tahun ini, Februari 2024, ranking 142. Setelah menjalani Piala Asia 2023, timnas Indonesia tetap berada di posisi 142. April 2024 naik ke ranking 134. Performa impresif di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia melonjak 8 posisi. Juni 2024 ranking 130. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia serta kemenangan melawan Yaman membawa Indonesia naik ke posisi 130. November 2024, ranking 125. Peringkat terbaik tahun ini diraih setelah hasil positif melawan Arab Saudi dan tampil konsisten di kualifikasi Piala Dunia 2026. Desember 2024 turun ke ranking 128. Penurunan terjadi akibat kegagalan di ASEAN Cup 2024 di mana timnas Indonesia tersingkir di fase grup dengan menurunkan skuad muda. Langkah harapan Erick Thohir tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki ranking FIFA, tetapi juga untuk membangun fondasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dengan harapan fokus pada pertandingan melawan tim-tim besar dunia, Erick bisa memastikan bahwa Garuda tidak hanya mampu bersaing di level Asia, tetapi juga siap menghadapi tantangan di level dunia. Jika program harapan ini berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia dapat mengembangkan kualitas permainan mereka, memperbaiki peringkat FIFA, dan membuka jalan menuju prestasi yang lebih besar, seperti lolos ke Piala Dunia 2026 dan bersaing di turnamen internasional lainnya. Mendadak bikin gempar publik. Di hadapan media ternama Asia, Ketum PSSI Erick Thohir ungkap fakta mengejutkan yang tidak pernah disangka ketika ditanya soal prestasi Sintayong selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, yang ternyata membuka rahasia besar di balik transformasi besar-besaran sepak bola tanah air.
Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang terjadi di balik layar? Dan apa sebenarnya fakta mengejutkan yang diungkap Erick Thohir ini? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pernyataan mengejutkan saat diwawancarai oleh media ternama Asia, Best 11. Dalam wawancara tersebut, Erick memberikan penghormatan besar terhadap kontribusi Shin Tae-yong selama 5 tahun terakhir melatih timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya di PSSI, salah satu prioritas utamanya adalah mendukung Shin Tae-yong dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI adalah mengimplementasikan bagaimana PSSI dapat membantu pelatih Shin Tae-yong mengembangkan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Seperti dikutip dari Best 11, ia menjelaskan bahwa diskusi pertama yang dilakukan dengan Shin Tae-yong adalah mengenai program jangka panjang untuk membangun sepak bola Indonesia. Erick menyoroti keberhasilan mengadakan laga melawan tim juara dunia, Argentina, sebagai salah satu langkah besar. Menurutnya, pertandingan tersebut bukan hanya menjadi pengalaman berharga bagi para pemain, tetapi juga menunjukkan ambisi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Pertandingan melawan tim terkuat di dunia seperti Argentina adalah rencana aksi positif yang menunjukkan masa depan sepak bola Indonesia, tambah Erick. Selain itu, Erick juga menyinggung kebijakan naturalisasi yang berhasil mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kebijakan ini memicu minat pemain-pemain potensial yang memiliki darah Indonesia untuk bergabung. Ini menjadi katalisator yang membantu timnas Indonesia memiliki sumber daya terbaik. Jelasnya, dalam 5 tahun terakhir, Shin Tae-yong telah memberikan sejumlah pencapaian penting bagi timnas Indonesia, yakni lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini menjadi sejarah baru bagi timnas Indonesia. Fase gugur Piala Asia 2023, untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke fase gugur turnamen bergengsi ini. Peringkat keempat Piala Asia U-Strip 23 2024, timnas U-Strip 23 menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Erick Thohir mengapresiasi dedikasi dan ketulusan Shin Tae-yong dalam melaksanakan rencana yang telah disusun bersama PSSI. Coach Shin percaya pada visi dan rencana yang kami miliki di PSSI. Dia bekerja sama dengan tulus untuk mewujudkannya, tegas Erick. Di akhir wawancara, Erick menyampaikan rasa hormatnya kepada Shin Tae-yong yang dinilainya telah membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya sangat menghormati prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, tutup Erick Thohir. Langsung bikin heboh publik. Pelatih ternama Asia ini beri peringatan keras kepada timnas Indonesia jika berani pecat Shin Tae-yong di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dengan tegas mengungkap fakta mengejutkan tentang kerugian besar yang akan menimpa tim Garuda dan resiko besar yang bisa menghancurkan segala rencana besar dan harapan lolos ke Piala Dunia. Ancaman besar dampak jangka panjang pada stabilitas tim yang akan membuat sepak bola Indonesia kembali mundur. Wah, ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah PSSI akan ambil resiko atau tetap percaya bersama Shin Tae-yong bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ini dia ulasan menariknya. Di tengah tuntutan pemecatan pelatih Shin Tae-yong setelah kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, pelatih ternama asal Asia, Raja Isa Raja Akram Sam memberikan peringatan keras. Menurutnya, memecat Shin Tae-yong di saat ini bisa menjadi bencana besar bagi timnas Indonesia dan menghancurkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Raja Isa menilai kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 bukan sepenuhnya kesalahan Shin Tae-yong. Keputusan menurunkan skuad muda U22 di turnamen tersebut adalah bagian dari strategi regenerasi jangka panjang. Namun, kurangnya waktu persiapan dan minimnya pengalaman internasional para pemain menjadi kendala utama. Anak-anak muda ini adalah pemain terbaik hasil binaan Liga 1, tetapi mereka belum punya cukup pengalaman bermain di level senior internasional.
Dengan persiapan minim wajar jika performa mereka belum maksimal, ujar Raja Isa. Ia juga menyoroti kelemahan kontrol emosi pemain muda yang menjadi celah bagi lawan. Contohnya bagaimana Muhammad Ferrari terprovokasi hingga mendapat kartu merah. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman dan mentalitas di level kompetisi internasional, tambahnya. Menurut Raja Isa, memecat Shin Tae-yong di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah keputusan yang sangat berisiko. Ia menegaskan pergantian pelatih di tengah jalan seringkali justru membawa dampak buruk. Indonesia sedang fokus dan memiliki peluang besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Shin Tae-yong diganti, ini bisa mengacaukan rencana yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, jelasnya. Raja Isa mengingatkan bahwa baik mempertahankan maupun mengganti pelatih memiliki risikonya masing-masing. Namun mempertahankan Shin Tae-yong memberikan kontinuitas pada sistem yang sudah mulai terbentuk. Sebagai pelajaran, Raja Isa menyebut beberapa kasus pergantian pelatih di negara lain. Ia mencontohkan kegagalan Arab Saudi setelah mengganti Roberto Mancini dengan Hervé Renard yang justru kalah dari timnas Indonesia. Sebaliknya, pergantian pelatih di Australia dari Graham Arnold ke Tony Popovich berujung positif. Namun setiap negara berbeda. Indonesia perlu mempertimbangkan ekosistem sepak bolanya sendiri. Shin Tae-yong telah membangun fondasi yang kuat dan pergantian pelatih bisa merusaknya, tegasnya. Raja Isa memuji Shin Tae-yong karena berhasil membawa Indonesia lolos ke semua level Piala Asia dan menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih baik. Ia menyebut bahwa ekosistem ini penting untuk menciptakan karakter nasional dalam sepak bola Indonesia. Meski belum sempurna, Shin Tae-yong telah memulai langkah besar untuk membentuk karakter sepak bola Indonesia. Memecatnya sekarang hanya akan merusak fondasi yang sudah dibangun, tutup Raja Isa. Kini, keputusan ada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah ia akan mendengarkan tuntutan netizen untuk memecat Shin Tae-yong atau mempertahankannya demi menjaga stabilitas tim? Satu hal yang pasti, apapun keputusannya akan berdampak besar pada masa depan sepak bola Indonesia, terutama dalam mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Mendadak langsung disorot Asia. Semakin terungkap jelas adanya indikasi permainan di balik layar Federasi AFF di turnamen ASEAN Cup 2024-kah. Kontroversi demi kontroversi tercipta di laga semifinal tadi malam. Mulai dari gol yang dianulir secara mencurigakan, penalti konyol yang menuai protes keras, hingga tambahan waktu yang terasa sangat berlebihan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada agenda tersembunyi di balik ini semua? Dan benarkah ada intervensi dari federasi untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain? Sampai kapan kecurangan ini akan terus berlanjut tanpa ada sanksi tegas? Simak semua ulasan mendetailnya di sini. Sebuah kontroversi besar mengguncang sepak bola Asia Tenggara. Pertandingan semifinal ASEAN Cup 2024 antara Vietnam dan Singapura semalam memunculkan dugaan kuat adanya indikasi permainan di balik layar oleh Federasi AFF. Serangkaian keputusan kontroversial wasit, mulai dari gol yang dianulir, penalti yang dianggap konyol, hingga tambahan waktu yang sangat panjang, memicu kecurigaan publik. Vietnam berhasil mengalahkan Singapura pada leg pertama semifinal yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura. Namun kemenangan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan kontroversial yang menuai protes keras. Sejak awal pertandingan, Singapura terlihat lebih mendominasi penguasaan bola. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat Vietnam. Vietnam sendiri sempat mencetak gol melalui skema sepak pojok pada menit ke-10 melalui sontekan Din Tan Bin. Namun wasit menganulir gol tersebut karena menilai Din Tan Bin berada dalam posisi offside. Keputusan ini menjadi kontroversi pertama dalam pertandingan tersebut. Di babak kedua, tensi pertandingan semakin meningkat. Pada menit ke-81, Faris Ramli terjatuh di kotak penalti Vietnam setelah beradu fisik dengan Ho Tan Tai. Setelah pengecekan VAR, wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Singapura. Keputusan ini kembali menuai protes keras dari kubu Singapura. Kontroversi semakin memuncak di menit-menit akhir pertandingan.
Nguyen Xuan San sempat mencetak gol indah pada menit ke-83, namun kembali dianulir oleh wasit setelah pengecekan VAR dengan alasan handball. Keputusan ini membuat pelatih Vietnam, Kim Sang-sik emosi dan diganjar kartu kuning. Puncak kontroversi terjadi di masa injury time. Wasit memberikan hadiah penalti kepada Vietnam pada menit ke-7 setelah Shakir Hamzah dianggap melanggar Nguyen Xuan San di kotak terlarang. Nguyen Tien Linh yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya membawa Vietnam unggul 1-0. Namun, drama belum berakhir. Pertandingan terus berlanjut hingga menit ke-13 di mana Nguyen Xuan San kembali mencetak gol memastikan kemenangan Vietnam dengan skor 2-0. Tambahan waktu yang sangat panjang ini semakin memperkuat dugaan adanya intervensi di balik layar. Rentetan keputusan kontroversial ini memicu kecurigaan publik terhadap integritas Federasi AFF. Banyak pihak menilai ada indikasi permainan di balik layar yang menguntungkan Vietnam. Media dan pengamat sepak bola di Asia pun ramai-ramai menyoroti kontroversi ini, menuntut penjelasan transparan dari AFF. Akhirnya fans Garuda dibuat lega. Gak perlu khawatir dan tetap tenang. Ternyata di balik kemenangan timnas Bahrain yang sempat membuat heboh publik dengan prediksi bakal sulitkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ada fakta mengejutkan yang terungkap. Tim Bahrain tidak semengerikan dan seimpresif seperti yang dibayangkan banyak orang. Bahkan Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan besar Bahrain, terutama di laga krusial yang akan digelar di kandang GBK. Peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal tetap terbuka lebar dan memperbesar harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Bahrain? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Kiprah timnas Bahrain di Piala Teluk 2024 memang sempat membuat heboh, terutama di Indonesia. Kemenangan mereka atas tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun fakta mengejutkan terungkap bahwa performa Bahrain ternyata tidak seimpresif yang diberitakan dan kelemahannya masih sangat mungkin dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Bahrain memang tampil mengejutkan di Piala Teluk 2024 dengan mengalahkan Arab Saudi 3-2 dan Irak 2-0, memuncaki klasemen grup B dan memastikan diri lolos ke semifinal. Kemenangan ini sontak menjadi perbincangan hangat mengingat Arab Saudi dan Irak merupakan tim yang disegani di kawasan Asia. Namun di balik dua kemenangan gemilang tersebut tersembunyi fakta yang meredam kekhawatiran berlebihan. Meskipun berhasil menaklukkan dua raksasa tersebut, performa Bahrain secara keseluruhan masih jauh dari kata konsisten. Data dari Flash Score menunjukkan bahwa dari 5 pertandingan terakhir, Bahrain hanya meraih 2 kemenangan, 2 kali kalah, dan sekali imbang. Bahkan dalam 10 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu mengamankan 3 kemenangan. Catatan ini membuktikan bahwa 2 kemenangan di Piala Teluk 2024 bukanlah representasi utuh dari kekuatan Bahrain. Fakta ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi dan Irak memang patut diwaspadai, namun bukan berarti Bahrain tanpa celah. Inkonsistensi performa mereka membuka peluang bagi skuad Garuda untuk meraih hasil positif. Pertemuan antara Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret mendatang akan menjadi ajang pembuktian. Sebelumnya, kedua tim sempat bertemu di kandang Bahrain, di mana Indonesia hampir meraih kemenangan sebelum akhirnya pertandingan berakhir imbang 2-2. Keuntungan bagi timnas Indonesia adalah status sebagai tuan rumah pada pertandingan mendatang. Dukungan penuh dari supporter di tanah air diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk memanfaatkan kelemahan Bahrain dan meraih kemenangan. Dengan terungkapnya fakta inkonsistensi performa Bahrain, timnas Indonesia tidak perlu gentar. Pelatih Sintayong dan para pemainnya dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan celah yang ada dan mengamankan poin penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung gemparkan ASEAN.
Sekjen Federasi AFF, Winston Lee, secara mengejutkan justru persilakan Indonesia keluar dari AFF. Setelah banyak protes yang ditujukan ke AFF soal kecurangan, manipulasi, dan permainan di balik layar yang telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Dengan ini terbukti bahwa AFF tidak lagi berpihak pada kemajuan sepak bola Indonesia, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan organisasi. Jadi prediksiku, wah benar-benar kocak ini AFF. Fans timnas Indonesia kini mulai bertanya-tanya, apakah AFF memang masih layak menjadi mitra dalam perjuangan tim Garuda? Atau justru sudah saatnya Indonesia beralih ke federasi yang lebih jujur dan berorientasi pada prestasi? Simak analisis mendalamnya di sini. Sekjen Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, Winston Lee, secara mengejutkan diharap menyatakan bahwa Indonesia dipersilakan keluar dari AFF. Pernyataan harapan ini muncul setelah serangkaian protes terhadap dugaan kecurangan dan permainan di balik layar yang kerap terjadi di turnamen-turnamen AFF. Langkah harapan ini bisa jadi semakin memperjelas bahwa ada upaya untuk menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Sikap AFF ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa federasi tersebut tidak memiliki komitmen serius terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri angkat bicara mengenai situasi yang terjadi di AFF dan keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Erick menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk regenerasi pemain. Turnamen ini memang sejak awal kami jadikan ajang uji coba dan pematangan pemain muda. Ini adalah keputusan bersama antara PSSI dan Shin Tae-yong. Kami tahu akan ada pro dan kontra, tetapi regenerasi adalah prioritas utama, ujar Erick. Erick juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memiliki komitmen penuh untuk mendukung rencana besar PSSI meski harus menghadapi banyak kritik. Shin adalah pelatih yang tulus dan percaya pada rencana besar yang kami siapkan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tambah Erick. Di ASEAN Cup 2024, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menurunkan skuad U22, sementara negara lain tampil dengan pemain senior. Hal ini membuat performa timnas Indonesia tidak memenuhi ekspektasi publik dengan kegagalan lolos ke semifinal. Namun, keputusan ini dianggap penting untuk membangun fondasi jangka panjang. Regenerasi sangat penting untuk timnas saat ini. Dengan fokus pada pemain muda, kami mempersiapkan mereka untuk SEA Games 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick. Shin Tae-yong yang masih akan melatih timnas Indonesia hingga 2027 memiliki visi besar untuk membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Selama 4 tahun terakhir, Shin telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun fondasi kuat untuk timnas, termasuk mempersiapkan skuad muda yang kompetitif. Saya sangat menghormati kerja keras Shin Tae-yong. Beliau telah memberikan banyak hal untuk sepak bola Indonesia, termasuk visi dan strategi jangka panjang, kata Erick. Pernyataan harapan Winston Lee yang mempersilahkan Indonesia keluar dari AFF bisa menjadi momentum bagi PSSI untuk mengevaluasi posisi mereka di federasi tersebut. Erick Thohir sendiri memastikan bahwa fokus utama PSSI adalah membawa timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi baik di Asia maupun dunia. Jika Indonesia benar-benar keluar dari AFF, ini bisa menjadi awal baru untuk menjauh dari polemik yang selama ini membayangi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, dengan fokus pada kompetisi yang lebih kompetitif, timnas Indonesia bisa lebih siap untuk mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026.